Halo guys, ketemu lagi di channel Mika Iskia. Kali ini aku mau menjawab pertanyaan dan sedikit bikin, bukan sedikit ya, banyak bikin kaget, surprise. Tiba-tiba ada WA masuk bertanya tentang turbin ventilator karena aku nggak pernah, seingatku ya nggak pernah ada nomor kontak aku kasih di video turbin ventilator. Nah, ternyata ada yang bertanya tentang turbin ventilator. Jadi agak kaget juga. Tapi mungkin aku pikir-pikir, setelah aku pikir, ternyata ada di video tentang review apartemen ya, di videoku. Ada nomor kontak di situ. Tapi ya nggak apa-apa untuk berbagi sharing. Ini gunanya YouTube ya, berbagi, salah satu kegunaannya berbagi apa ilmu yang kita tahu dengan secara gratis. Oke, langsung jadi aku screenshot dari WA. Hari ini hari Selasa tanggal 16/7/2024. Jadi dia seperti WA-nya. Oh, aku kecilin dulu gambarku. Bentar. Kecilin di pojok segini lah. Oke, coba kita naik. Nah, ini dia. Ini aku screenshot pertanyaan pertama. Jadi aku jawab aja pertanyaan. Jadi nggak aku bacain semua, tapi aku bacain, jawab, baca, jawab, baca, jawab. Oke, langsung. Selamat pagi Om, pagi. Sekarang siangnya udah jam 2, pas setengah 3 ya. Setengah 3. Selamat pagi Om, perkenalkan saya Sedik, salam kenal, izin bertanya Om. Semoga Om Mika berkenan untuk sharing. Oke, saya berkenan untuk sharing ya. Saya melihat channel Om yang membahas tentang cara benar pasang turbin ventilator. Setelah melihat itu saya agak ada gambaran, tapi masih ada pertanyaan Om. Pertama, di video Om kan lubang ventilasi yang dipasang di plafon luar, KR mau dipasang di dalam nggak nyaman. Lah, maksudnya tidak nyaman itu kenapa ya Om? Apa mengganggu mata atau tidak bagus? Atau indah saat plafon PVC dikasih lubang? Makanya terus dibuat lubang plafon di luar. Oke, menjawab pertanyaan nomor 1. Alasan kenapa pasang di luar, betul sekali. Pertama karena tidak nyaman dipandang mata dan repot pengerjaannya untuk yang di plafon di dalam rumah, di dalam ruangan ya. Kemudian kenapa pasang di luar lagi? Alasan keduanya karena plafonnya itu kan seperti ini, aku gambarin, coba ntar ya, aku pakai tangan aja. Nah, di dalam plafon itu kan atap itu kan begini nih, segitiga, contohnya atap segitiga gini. Nah, tujuan aku pertama itu untuk mengambil panas yang di dalam attic ini, di dalam ruangan ini nih, di dalam segitiga ini. Tujuannya mengambil itu, makanya dipasang turbin ventilator. Karena yang panas yang terperangkap ini menyebabkan panas plafon. Panas plafon itu menyebabkan panas ruangan yang bisa bertahan sampai malam. Jadi ruangan itu nggak nyaman, apalagi di lantai 2 itu panas. Begitu naik 5 menit langsung keringatan. Jam 2, setengah 3 ini sekarang masih adem aja. Nah, kedua, kalau aku pasang di sisi dalam, volume udara yang di dalam diambil itu tidak sebesar dan sefresh udara yang di luar. Karena udara yang di dalam ruangan itu kan udara yang terperangkap, udara yang di situ-situ aja. Berbeda ketika aku bolongin plafon yang di sisi luar ruangan, yang dari luar. Jadi yang sisi dari luar itu langsung masuk ke plafon dalam, langsung dikeluarin lewat turbin ventilatornya. Jadi untuk nomor 1 itu aku ada 2 alasan. Pertama, tidak sedap dipandang mata dan repot pengerjaannya, mengganggu geser-geser yang di dalam, ruangan di dalam. Kedua, biar volume udara dan udaranya lebih fresh yang masuk ke dalam attic. Attic itu ruangan yang di dalam ini, yang di dalam atap itu. Nah, itu dia jawaban untuk yang nomor 1. Nomor 2,
jika sudah ada lubang angin atas plafon, tapi di sisi kanan dan kiri plafon, apakah masih diperlukan lubang angin plafonnya? Pertanyaannya, jika sudah ada lubang angin atas plafon ini aku asumsiin atas luar ya, karena berurut dari nomor 1 ke nomor 2. Iya, atas luar, tapi di sisi kiri dan kanan plafon apakah masih diperlukan lubang plafonnya? Nah, Pak Sedik ini juga menyertakan video dan memang membantu sekali untuk menjawab. Nah, ini yang gambar nomor 1 ini, sebentar ya. Nah, ini kan adalah laser pointernya. Nah, inilah yang di videoku yang aku pasang di sisi luar. Ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Pak Sedik nanya apakah sisi yang luar kalau di pinggir seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini aku rasa sebenarnya kurang efektif ya. Kenapa? Karena turbinnya kan dipasang di pinggir sini nih, di pinggir di sini. Itu udara nanti kalau dia berdekatan dengan ini, dia lebih cenderung menarik yang di terdekat, lebih cenderung menarik yang terdekat daripada yang di atas plafon yang panas. Jadi kurang efektif kalau yang di sisi sini. Ini efektif kalau dia dekat dengan plafon, biar udaranya, biar sirkulasi udaranya bagus seperti itu. Jadi ya ini sih kalau memang sudah ada ya dibiarkan ada, tapi kalau bisa ditutup atau enggak dipasang juga di sini bisa dimodifikasi, pasang turbin di pinggir sini, tapi repot ya. Jadi kalau untuk yang kedua itu pertanyaannya sebentar di mana? Pertanyaannya, jika sudah ada lubang angin, apakah masih perlu di lubang angin di plafonnya? Kalau dari pertanyaannya, apakah masih perlu dilubangkan? Apa masih diperlukan lubang? Ini berarti sebenarnya belum ada lubang ya. Nah, kalau belum ada lubang, nggak usah. Menurut aku lebih baik dilubangin yang di bawahnya, biar udara yang baru itu yang masuk itu memang yang dari sisi plafon yang di sini, bukan yang di atas yang terdekat ke plafon, karena tujuannya itu kan mengeluarkan udara yang terperangkap di segitiga ini di dalam, yang menyebabkan plafon panas dan menyebabkan ruang di bawahnya ini bisa panas pengap sampai malam. Seperti itu Pak Sedik. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, nomor 3, jika rencana saya mau membuat setiap ruangan memakai exhaust plafon ya di setiap ruangan, apakah masih diperlukan lubang angin plafon yang mungkin exhaust plafon tersebut tidak menyala selama 24 jam? Oke, berarti kalau untuk nomor 3 ini artinya di dalam ruangannya Pak Sedik ini akan ada exhaust yang menghadap ke atas ya. Exhaustnya itu menghadap ke atas gini, bukan exhaust yang keluar ke samping gini ya, tapi yang ke atas, ke atiknya. Itu lebih bagus lagi Pak, karena tadinya aku rencana mau pasang exhaust gitu juga. Cuman nanti ada apa namanya, exhaust kan bisa dibuka tutup ya, udara in, udara out, sama tutup ya. Dia kalau kita tarik 3 kali dia seperti itu. Cuman kemarin kendalanya kalau dipasang di sudut ruangan atau di daerah tertentu, yang nggak menariknya itu tali yang menggelantungnya itu untuk menyalakan, menghidupkannya itu aku mikir ke situ juga tadi, tapi ternyata kurang menarik, dan kena biaya listrik juga pada akhirnya, walaupun mungkin dinyalain hanya siang pas 12 ke jam 4. Nah, akhirnya aku pikir untuk memutuskan yang di luar aja. Dan nanti dari sisi penampilan juga ada kayak exhaust gitu, kalau nggak sering dinyalain jadi tempat sarang debu juga. Dan kalau memang nanti penutup otomatisnya itu kalau amit-amit itu bisa masuk lubang tikus kalau dia nggak rapat. Jadi ada kendala, aku mikirin seperti itu juga tadinya. Nah, kalau Pak Sedik lagi lagi memperbaiki rumah, seandainya memang mau memasang memasang exhaust plafon tersebut, mendingan
Pak Sedik itu buat satu jalur listrik power supply keluar, yang nanti dimana kalau Pak Sedik tertarik itu bisa disuplai dari tenaga matahari. Kalau Pak Sedik tertarik nanti, jadi untuk exhaust-nya itu bisa nyala ketika ada matahari gitu loh. Jadi exhaust yang dipasang di masing-masing ruangan itu terhubung ke satu power supply keluar. Nah, di power supply itu nanti pasang inverter, baterai, terus solar panel. Udah, jadi bisa menghemat. Tadinya kepikiran seperti itu juga, cuman aduh repot ya mau buat seperti itu. Jadi nanti aja yang praktis dulu deh, yang bener-bener langsung terasa. Dan sampai sekarang terasa memang udaranya di sini di lantai 2 ini jam 2 setengah 3 itu nggak pengap, dan cepet sekali. Dari jam 4 itu dia udah langsung adem lagi, lanjut ke pertanyaan nomor 4. Misalnya di bawah plafon masih ada lubang angin-anginnya, apakah berpengaruh terhadap daya menarik udara panas yang dialirkan ke turbin? Nah, Pak Sedik ini menyertakan juga gambar ini, mungkin ya maksudnya ya, yang lubang ini. Nah, ini nggak berpengaruh ini kayaknya Pak, kalau yang model seperti ini, karena ini dari sisi desain ini untuk menambah cahaya ya sebenarnya. Cahaya mungkin juga angin kali ya, tapi kalau ngeliat seperti ini nggak kurang berpengaruh, karena udara yang diharapkan itu kan untuk dari yang ini apa itu, yang sisi plafon dalam ini. Jadi kalau udaranya masuk ke ruangan ini, tapi dia nggak naik ke atas, nggak ada sirkulasi, malah udara masuk ke dalam malah bawa debu. Jadi di lantai di dalam rumah lebih cepat berdebu. Sedangkan kalau di sini dibuat lubang ini nggak ada, atau dipasang exhaust yang seperti kata Bapak tadi, itu lebih bagus. Jadi ini kalau menurut aku dari gambar yang Pak Sedik sertakan itu rasanya kurang efektif ya. Tidak berpengaruh, itu jawabannya. Nomor 5. Kemudian untuk kebutuhan turbin, yang berapa inci dan berapa banyak turbin yang dibutuhkan, dan bagaimana menghitung kebutuhan tersebut. Oke, sementara pertanyaan yang muncul itu dulu Om. Maaf jika banyak pertanyaan, karena mumpung ini saya lagi bongkar. Bener banget Pak, mumpung lagi bongkar. Dan rencana akan memasang turbin ventilator. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih juga sudah bertanya. Oke, nomor 5 ini terkait menghitung berapa banyak. Oh ya, tadi ini udah jawab lagi. Aku bilang kan saya lagi di rumah sakit, mungkin siang baru pulang. Nah, ini saya ada respon lagi. Siap Om, terima kasih responnya. Enggih, nanti kalau saya lupa kembali, enggih, mohon maaf sebelumnya. Ya, sama-sama. Ukuran rumah Pak Sedik menyertakan ukuran rumah juga. Ternyata ukuran rumah 7 kali 11, tinggi plafon 4,8, tinggi lantai ke puncak atap 7,5. Ini kayaknya perlu digambar ya, tapi coba aku pause dulu videonya. Aku coba kasih gambaran sederhana. Jadi untuk yang mengetahui berapa jumlah turbin yang dibutuhkan itu terkait juga dengan aku udah kumpulin tadi itu namanya ini dia. Ini ukuran dari jadi ini sebenarnya bukan ukuran fix ya, tapi aku tadi cari, memang sebelumnya aku udah coba kumpulin juga sebelum masang di rumah. Jadi ini ukuran 12 inci, kemudian nggak ada pointer ya, aku pindahin ke slide dulu deh. Nah, ini dia terkait yang nomor 5 tadi, ini aku udah dari Excel aku ambil. Jadi turbin ventilator itu berapa banyak yang dibutuhkan itu sebenarnya, jadi yang dilihat itu memang hanya volume sama kecepatan udara yang di daerah kita pasang. Nah, kan kecepatan udara itu tergantung ya masing-masing daerah. Jadi aku kemarin pas pasang itu lebih
terfokus ke volume atap yang ini, volume atap ini kan. Tapi jenis-jenis desain atap itu kan berbeda-beda ruangannya, ada yang lurus gini terus belok ke samping. Tapi kita ambil ya perkiraan lah. Jadi kalau untuk ukuran 12 itu dengan kecepatan angin itu 3,2 meter per detik, volume udara yang bisa dipindahkan itu 278 meter kubik per jam. Kalau anginnya kenceng 16 detik itu dia bisa memindahkan 1125 meter kubik per jam. Nah, karena yang lebih umumnya lebih panas itu dari jam 11 ke jam 3, jadi lebih, dan anginnya memang lebih 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 kencang di jam-jam segitu. Karena kan kalau turbin ventilator ini prinsipnya kan memindah pergerakan udara, udara kan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Kalau panas kan tekanannya itu tinggi, di dalam ruangan ini kan panas, artinya udaranya akan keluar dari dalam, keluar dibantu dengan perputaran dengan angin, kecepatan angin, jadi akan semakin cepat. Terus untuk Pak Sedik, ukuran rumah 7 kali 11 tinggi plafon. Nah, ini berarti kita harus ngitungnya dulu Pak Sedik. Kita harus hitung volume volume atapnya ini. Volume atap rumahnya Pak Sedik itu. Jadi ngitung volumenya ini kita, kalau aku gambarin jadi miring beginilah ya. Begini. Itu ngitungnya gampang. Kita asumsiin aja bentar, kalau Pak Sedik kita bisa langsung ambil kan, ngitung volume atap ini kan luas segitiga ini, luas segitiga gambar tangannya gini ya, kayak luas segitiga ini yang di sisi depan ini itu setengah kali alas kali tinggi kan, rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Nah, itu baru satu sisi. Karena kita panjang ke belakang, jadi kita per slice aja. Jadi setengah kali alas kali tinggi kali panjangnya ke sana, ke dalam sana. Berapa panjang? Setengah kali alasnya ini kali tingginya ini baru kali panjang ke belakang. Nah, kalau Pak Sedik itu kan di sini kirim tadi informasi ukuran rumahnya 7 itu kita asumsiin 7 itu yang sisi bawah ini, 7 dikali 11 itu ke belakang. Nah, tinggi lantai ke plafon 4,8, tinggi lantai ke atap 7,5 ya. Bentar aku lihat di handphone. Tinggi lantai ke puncak atap 7,5. Berarti kan 7,5 kurang 4,8. 2,7. Berarti gini. Di sini 11, di sini 2,7. 2,7 berarti setengah kali 7 kali, iya, setengah kali 2,7-nya yang ini baru dikali tingginya 2,7. Berarti 2,7 kali 0,5 setengah ya, baru dikali tingginya tadi, dikali lebarnya sama aja sih, perkalian kali 7. Jadi 2,7 kali 0,5 kali 7 itu dapat 9,4 meter persegi karena luas ini. Nah, kalau volume berarti kita tinggal kaliin panjang ke belakang ya kan, berarti dikali 11. Nah, 103, kelihatan nggak? Nah, itu dia 103,95. Itu asumsi kasar ya. Kita pakai nggak ngitung dari lantai ke plafon karena kita mau memindahkan udara yang di atas plafonnya aja. Jadi selisihnya lantai ke puncak atas dikurangi selisih lantai ke plafon. Jadi 104 meter kubik. Nah, jadi kalau Pak Sedik luas atapnya itu hanya 104, itu areanya itu sebenarnya make yang 12 inci udah bisa sih. 12 inci karena volume udara yang dipindahkan yang 12 inci itu 278 meter kubik. Sedangkan yang atapnya Pak Sedik kan tadi 7, kita asumsiin 7
kali setengah kali 2,7 tingginya. Itu baru dikali 11. Coba kita hitung sekali lagi ya. 7 kali 0,5 kali 2,7 tinggi dikali 11. Iya, 104 meter kubik. Nah, seperti itu. Jadi ada bagusnya sih pakai yang lebih, nggak usah mepet ke angka ini, malah lebih bagus kalau Pak Sedik dia hasilnya 104 atau 110 pakai yang 16 inci 542, lebih cepat adem, lebih efisien untuk mendinginkan ruangan. Jadi seperti itu. Nah, kalau nggak salah itu 10 kali 18 naik ke atasnya itu 4 apa ya? Aku lupa juga ngitungnya. Pokoknya akhirnya aku jatuh itu ke yang pakai yang 24 inci. 24 kali 2 48 ya. Aku pakai yang 24 inci itu. 24 inci ya. Lupa, nanti aku tonton lagi deh. Tapi seperti itu cara ngitungnya Pak Sedik. Aku pakai yang 24 2 biar lebih cepat. Ternyata memang ya lebih cepat adem sih. Terbukti jam 4 aja udah langsung ke sore ke malam itu udah balik lagi udaranya. Nggak panas. Nah, seperti itu apa yang aku tahu, yang aku paham, yang mungkin ada kurangnya juga, yang lain mungkin bisa nambahin. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya Pak Sedik ya untuk informasi yang bisa aku bagikan. Anyway, terima kasih sudah bertanya dan memberikan cukup kaget tadi ya ditanya bisa dapat nomor telepon tapi nggak apa-apa. Terima kasih banyak, mudah-mudahan membantu, mudah-mudahan cepat juga selesai renovasi atapnya. Hati-hati pengerjaan atap karena bahaya kalau jatuh, itu aja. Apalagi sekarang udah mulai musim hujan ya, di Jakarta udah mulai kadang-kadang hujan licin. Oke, itu videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton.